Salam Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam renungan harian GKI Tamyang Layang. Hari ini Sabtu 2 Januari 2021. Dan sebelum kita bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita hari ini, dari Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Saya mengajak kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan dalam Yesus Kristus yang mengaruniakan kepada kami kesehatan dan kekuatan. Bahkan terlebih hari ini, kami telah memasuki hari kedua, tahun baru 2021. Hari ini kami kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai hamba-Mu, bahkan seluruh jemaat yang mendengarkan pelayanan firman Tuhan ini. Sehingga dengan firman Tuhan ini juga kami dikuatkan dalam iman pengharapan yang teguh, dalam kasih dan keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak dan Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 mengatakan, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat yang lahir dari kelemah lembutan tentu bersumber dari anugerah dan kasih Allah yang luar biasa. Karena setiap orang akan mampu melakukan segala sesuatu dengan baik, dengan benar, semata-mata karena kasih karunia dan berkat Allah yang dinyatakan dalam kehidupannya. Dan firman Tuhan untuk kita pada hari ini juga berbicara tentang hikmat. Dalam konteks nas kita pada hari ini, Alkitab mengatakan ada dua jenis hikmat yang paling utama dalam kehidupan kita sebagai manusia. Yang pertama adalah hikmat yang datang dari atas, dari sorga, atau hikmat Allah. Itu ditegaskan dalam ayat yang ke-17. Hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Artinya bahwa hikmat Allah, hikmat dari atas adalah hikmat yang menuntun kita kepada kebenaran, yang menuntun kita kepada kebaikan, kepada cinta kasih, kepada keramah tamahan, kepada penurut akan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tidak berpihak, tidak munafik. Artinya bahwa apa yang keluar dari hati, apa yang kita tuturkan, itu yang muncul dari kesungguhan hati kita dan bersumber dari Allah. Yang kedua, hikmat yang datang dari dunia. Dan ini yang sering menjadi masalah dalam kehidupan kita. Karena hikmat yang datang dari dunia ini terkadang bisa membuai kita dengan kata-kata yang manis. Terkadang bisa memperdaya kita dengan hal-hal duniawi yang nyaman. Sehingga kita terkadang lupa bahwa itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Membawa kita kepada kehancuran. Membawa kita kepada hal-hal yang tidak baik dan tidak benar. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di momen hari kedua tahun baru 2021 ini, kita diperhadapkan dengan dua hal yang sangat penting tentang hikmat. Tetapi tentunya Allah mengingatkan kita untuk bersandar hanya kepada hikmat Allah. Hikmat yang datang dari atas, hikmat yang bersumber dari Allah, hikmat yang bersumber dari sorga yang diberikan oleh Allah kepada kehidupan kita. Ada kesaksian yang begitu luar biasa yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 9-13 tentang Salomo yang ketika ditanyakan oleh Tuhan, apa yang kamu minta kepadaku? Dengan gamblang Salomo mengatakan, tidak ada banyak permintaan yang mau dia sampaikan, tetapi dia hanya meminta sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 19. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat,
Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Artinya Salomo ketika dia ditawarkan oleh Tuhan apa yang mau dia butuhkan, dia tidak memilih kekayaan, tidak memilih pangkat dan jabatan, tetapi dia memilih hikmat akal budi yang bersumber dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan itu kepada Salomo. Sebagaimana yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13. Dan Tuhan memberikan melampaui apa yang dia minta. Kenapa itu bisa terjadi Bapak Ibu? Karena Salomo tahu, karena Salomo memahami yang diperlukan dalam hidupnya adalah hikmat yang bersumber dari Allah, bukan hikmat yang bersumber dari dunia. Karena hikmat yang bersumber dari dunia itu terbatas, tidak sempurna. Tetapi ketika hikmat yang dianugerahkan oleh Allah, itulah kesempurnaan. Maka Tuhan menambahkan segala sesuatu kepada Salomo, bahkan setelah dia. Tidak ada orang yang paling berhikmat selain dia. Tidak ada orang yang paling hebat selain dia dalam hal hikmat, dalam hal melakukan segala sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Dan biarlah melewati firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kita terus diingatkan dan diajarkan untuk hidup berhikmat. Hidup berhikmat yang mengandalkan kuasa dan kasih Tuhan. Hidup yang menyerahkan semuanya hanya ke dalam pengasihan dan pertolongan Tuhan dalam sepanjang hari hidup kita. Dan tentunya kita percaya Tuhan akan menolong kita sekalian dalam keseluruhan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan kami Yesus Kristus yang menganugerahkan kepada kami hikmat, akal budi dan kebijaksanaan untuk mempertimbangkan apa yang baik dan tidak baik di tengah-tengah hidup kami. Keteladanan Salomo yang dicatat dalam Alkitab juga menjadi pengingat bagi kami untuk boleh meminta hikmat dari Tuhan, untuk boleh meminta hal yang baik dari Tuhan untuk kehidupan kami. Ajarkanlah kami Tuhan senantiasa dalam hidup kami untuk menjalankan hidup kami dengan hikmat yang hanya bersumber dari Tuhan. Karena hikmat duniawi ini akan membawa kami kepada kebinasaan, menjauhkan kami dari Tuhan, bahkan membuat kami mementingkan diri sendiri, bahkan terkadang akan membuat kesombongan dalam hidup kami ketika kami memiliki hikmat yang hanya bersumber dari dunia ini. Kami mohon tuntunan Tuhan di sepanjang tahun 2021 ini kami diberkati dalam setiap hidup kami, setiap keluarga, setiap jemaat dimanapun berada. Kami juga mendoakan terus pekerjaan pelayanan gereja yang dilaksanakan di gereja, di rumah, bahkan secara virtual melalui ibadah online juga diberkati oleh Tuhan, melewati para hamba-hamba-Mu yang melayani dan memberitakan firman, para pendeta, penginjil, vikaris, penetua dan diakon, bahkan tim multimedia kami yang bekerja dengan luar biasa untuk melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan ini sampai hari ini dan seterusnya. Kami juga menyerahkan seluruh kehidupan kami, tugas tanggung jawab kami dan teristimewa pemerintah bangsa negara kami, terutama yang ada di daerah Barito Timur, pemimpin Kabupaten Barito Timur, Bupati, Wakil Bupati, dan segenap jajaran pemerintahan kabupaten sampai kepada pemerintahan di tingkat kecamatan, kelurahan, desa, RT, dan RW diberkati oleh Tuhan agar mereka mampu menjalankan tugas fungsi tanggung jawab mereka di tengah-tengah masyarakat dengan sebaik-baiknya. Inilah doa dan ucapan syukur kami pada hari ini. Dinaikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.